Halo Sobat Angger, kembali lagi di channel Angger Lovis. Masih ingat di minggu kemarin kita membahas tentang gugatan Wan Prestasi. Kita sudah memahami apa itu Wan Prestasi dan unsur-unsur apa saja yang harus terpenuhi ketika terdapat adanya gugatan Wan Prestasi. Nah sekarang kita akan membahas opsi apa saja yang bisa kita lakukan, yang bisa kita dapatkan, serta tindakan preventif apa agar supaya kita itu tidak digugat perdata secara Wan Prestasi di pengadilan ke depannya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang opsi-opsi atau pilihan yang bisa kita lakukan ketika kita digugat Wan Prestasi. Yang pertama adalah mau nggak mau kita harus mereview dan meneliti setiap klausa-klausa yang ada di perjanjian. Wah, kayaknya telat deh Pak ya kalau kita teliti setelah kita mendapatkan gugatan Wan Prestasi. Memang betul. Tapi ada kemungkinan dalam pelaksanaan perjanjian ada beberapa hak dan kewajiban dari masing-masing pihak itu yang harusnya dilakukan dengan baik dan benar, tetapi mungkin pihak sana tidak melakukan kewajiban mereka dengan baik. Sehingga hanya menginginkan haknya mereka tanpa dan mengabaikan kewajiban mereka yang seharusnya itu adalah penting dan utama agar supaya pelaksanaan perjanjian ini terdapat adanya timbul hubungan dua arah ya. Jadi ada hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus dilakukan dengan baik sebelum menyatakan gugatan Wan Prestasi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika kita mereview dan meneliti ini, apakah ada semisal nih penjadwalan ulang atau penjadwalan payment dan seterusnya yang mungkin terdapat dalam klausa perjanjian, sehingga dengan demikian ini harusnya bukan masuk ke gugatan Wan Prestasi, tapi ini bisa dijadwal ulang. Atau yang ketiga adalah apakah ada adendum tambahan yang kemungkinan Anda tidak pahami dan tidak tahu keberadaan adendum tambahan perjanjian tersebut yang ternyata itu memberikan tambahan klausa dalam perjanjian yang mungkin cukup berbeda dari pokok utama. Semisal nih harusnya penjadwalan tiap ada penjadwalan tiba-tiba dalam adendum tidak ada. Nah, ini keabsahan-keabsahan inilah legalitas inilah dalam perjanjian yang harus kita teliti dan pahami. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ada kemungkinan kita tidak melaksanakan kewajiban karena ada keadaan maksa. Semisal nih kereta api kemarin nih, rel kereta apinya terbawa hanyut banjir bandang gitu kan. Sehingga mau tidak mau pihak kereta api akan melakukan reimbursement apa ya namanya, pengembalian uang tuh sebanyak 100%. Ada kemungkinan Anda mengalami kerugian di sana, tapi dengan adanya keadaan memaksa ini kita bisa mengajukan istilahnya alasan bahwasanya ini di luar kehendak kita, di luar kuasa kita. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah teliti apakah terdapat syarat sahnya perjanjian yang dipenuhi dengan baik. Loh kok bisa Pak? Semisal begini, waktu melakukan penandatanganan perjanjian, yang melakukan penandatanganan itu adalah suaminya. Nah, ketika dalam pelaksanaan perjanjian atau setelah perjanjian ini, ternyata suaminya meninggal. Nah, ketika ada ahli waris yang ingin menggugat bahwasanya ini ada uang saya yang uang suami saya yang di sana, sehingga ini diminta oleh para ahli waris, kita akan mengecek syarat sahnya perjanjian, syarat subjektifnya mereka, apakah mereka memang benar-benar ahli waris yang sah untuk mengajukan gugatan ini. Itu yang ketiga. Yang keempat, kalau toh memang kita paham ya bahwasanya perjanjian ini memang udah salah kita ya, ya udah kita melakukan renegosiasi kontrak, duduk bersama lagi atau melakukan kompensasi terhadap pihak tersebut. Semisal nih, oke bro, saya salah nih, ngakuin salah, saya membayar bunga ekstra ya sebesar berapa persen yang disetujui oleh para pihak. Atau ada pilihan hukum yang lainnya, semisal nggak usah digugat bro, kita melakukan mediasi atau arbitrase. Nah, itu adalah opsi-opsi yang bisa kita miliki ketika kita digugat secara Wan Prestasi. Nah, tindakan preventif apa yang bisa kita punya
atau yang harus kita lakukan agar kita tidak digugat Wan Prestasi. Yang pertama adalah ya pahami perjanjian dengan baik ya, bahwasanya kita harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, pahami 5 klausa dalam perjanjian sebelum menandatangani seperti yang ada di vlog saya sebelumnya, atau libatkan ahli hukum semisal notaris atau pengacara agar bisa mereview dan meneliti perjanjian ini setiap klausanya dengan baik dan benar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tawarkan klausa yang bisa istilahnya apa ya, ketika ada sengketa seperti ini bisa berakhir damai dengan baik. Semisal nih, perjanjian ini melibatkan teman atau bestie kita ya, dan kita tidak ingin merusak hubungan pertemanan ini. Sehingga dengan demikian ketika kita duduk bersama membuat sebuah klausa dalam perjanjian, tawarkan klausa yang istilahnya apa ya, lebih meringankan ketika ada sengketa di kemudian hari. Semisal gak usah pakai mediasi atau gugatan lah, kita tambahi aja bunganya ketika ada keterlambatan dan seterusnya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah simpan semua dokumen baik elektronik maupun non elektronik, baik itu perjanjian, salinan perjanjiannya ya saya maksud, identitas para pihak termasuk saksi, terus ada bukti chat, rekaman dan seterusnya yang mungkin dihadirkan pada saat sebelum dan pada saat penandatanganan dan setelah penandatanganan. Sehingga dengan demikian ketika kita terlibat dalam sebuah perjanjian, kita sudah paham konsekuensinya dan akibat hukum jika terdapat adanya sengketa dalam perjanjian tersebut. So, stay tune terus di channel Angger Law Office. Salam sehat, selamat pagi.